Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas lagi daftar saham yang akan membagikan dividen di bulan Mei ya guys ya. Nah, di bulan Mei ini guys, ini juga termasuk musim dividen ya guys ya. Dimana guys, untuk historisnya itu 89 saham itu biasanya membagikan dividen di bulan Mei ya guys ya. Karena saking banyaknya, kita akan pilih-pilih guys ya, mana saham-saham yang potensial guys ya. Nah, hari ini guys, kita akan bahas saham-saham di sektor industri guys ya. Nah, oke. Dari 89 saham di bulan Mei, itu untuk sektor industri itu ada 6 ya guys ya, ada 6 saham. Nah, dari semuanya ini itu ada ASGR, WNTR, ASII, MFMI, MARK, dan IMPC. Nah, kita akan pilih-pilih yang kira-kira potensial ya guys ya untuk di swing trade gitu loh guys ya. Atau kalian pun kalau mau invest jangka panjang juga nggak ada masalah, karena memang saham-saham ini secara dividen juga rajin bagi dividen, secara fundamental juga cukup bagus yang akan kita pilih nanti gitu loh guys ya. Tapi tetap disclaimer on, tidak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan terus membagikan dividen seperti di masa lalu gitu loh guys ya. Oke guys, untuk kita mulai dari yang ini dulu guys ya, yang margin of safety-nya minus-minus ini guys ya. Ini jelas skip guys ya. MFMI ini jelas margin of safety-nya nggak aman banget ini guys. Yield-nya juga kecil-kecil ya guys ya, 2% ya guys ya. MARK ini juga cuma 3%, IMPC ini juga cuma 1,41%. Ini jelas skip semua ya guys ya. Oke, ini jelas skip. Untuk Astragrafia ini juga sebenarnya secara margin of safety ini cukup bagus ya guys ya. Tetapi karena dividen yield-nya ini kecil banget, kita juga skip ya guys ya. Yang cukup potensi ini ada dua ya guys ya, yaitu ASII dan UNTR ya guys ya. Nah guys, tetapi guys kalau melihat ya harganya ini sebenarnya potensi secara tahunan itu lebih potensial di UNTR ya guys ya. Tapi kalau secara final ini ya, secara final ini dividen final ya, ini UNTR juga lebih tinggi sedikit dibandingkan ASII ya. Jadi ASII, ASGR, UNTR ini perusahaan-perusahaan Astra ini membagikan dividen itu setahun 2 kali ya guys ya. Di bulan Mei sama di bulan Oktober biasanya itu ya guys ya. Nah ini guys ya, ini UNTR itu di bulan Mei juga, di bulan Oktober juga bagi lagi ya guys ya. Oke, kita coba lihat untuk perbandingannya dulu ya guys ya, yang potensial dua ini guys. Nah guys, untuk ASII ini guys ya, untuk ASII itu sudah ada informasi guys mengenai dividen ya guys ya. Nah ini guys ya, jadi sudah ada informasi mengenai dividen final ASI yaitu 308 ya guys ya. Ini nanti akan diusulkan di RUPS Mei ya, tetapi ya biasanya guys ASI ini biasanya yang diusulkan inilah yang menjadi dividen final gitu loh guys ya. 308 ini finalnya ya guys ya, interimnya kemarin udah bagi 98, jadi totalnya itu ASII itu ini guys ya, totalnya itu di 406 ya guys ya, selama 1 tahun ya. Untuk tahun buku 2024 itu dia totalnya 406 ya. Nah
guys, untuk ASI ini guys, ini tahun lalu itu sayangnya guys, tahun lalu itu pergerakan harga dari Maret ke ini guys ya, ke menjelang cum date ya, ke final itu hanya tipis guys ya pergerakannya ya guys ya. Nah ini guys ya, di bulan tahun lalu itu ya, di Maret itu dia malah lebih tinggi lagi ya, lebih gede ya. Harga 4 ribuan tadi, harga terendahnya itu justru di April ya, 4880. Jadi kalau kita beli di harga terendahnya di tahun lalu menjelang cum date itu juga harganya tidak naik signifikan guys ya. Tertingginya hanya di 5225 ya. Oke, kita cek di sini guys. Jadi hampir senilai dividennya guys ya kalau kita beli ASI ini di saat sekarang ya guys ya. Karena sentimen kenaikan harganya ini tidak terlalu signifikan gitu loh guys ya. Karena apa? Karena memang ASI ini kebiasaannya kayak gini nih guys. Jadi dia itu sudah mengumumkan duluan gitu loh guys ya. Dia sudah mengumumkan dividennya itu jauh-jauh hari gitu loh. Kayak di bulan Maret ini aja dia sudah mengumumkan dividen finalnya tuh 308. Jadi akhirnya Maret itu justru harganya malah naik tinggi gitu loh guys ya. Di bulan Maret tahun lalu itu harganya tinggi-tinggi guys ya. 5350 ya, 5375 ya guys ya. Justru ketika harganya tinggi ya, mungkin sebagian investor tidak sabar, banyak yang cut loss, akhirnya di Aprilnya malah justru turun, lalu menjelang cum date naik sebentar ya guys ya. Setelah cum date ya seperti biasa longsor ya guys ya. Nah ini menurut gua sih kurang asik ini guys ya untuk ASI ini. Secara pergerakan harganya justru dia lebih banyak itu malah menjelang interim ya guys ya. Menjelang interimnya malah lumayan signifikan gitu loh guys ya harganya guys ya. Di pertengahan tahun juga signifikan ya. Nah ini yang kita harus pikirkan nih guys ya. Jadi menurut gua sih ASI ini sementara sih kalau untuk kalian mau dapetin dividennya is oke aja ya guys ya. Ini cukup oke, potensi yieldnya itu di 6,25%. Tetapi berdasarkan historis guys ya, itu ternyata kurang tinggi ya guys ya. Persentasenya hanya 6%. Ini menurut gue sih cukup menarik, tapi kurang lah guys ya. Kita untuk per sektor potensialnya kita mending ambil yang paling menarik aja gitu loh guys ya. Nah kita cek di saham UNTR guys ya. Nah kalau UNTR ini belum ada pengumuman dividen final ya guys ya. Jadi kita pakainya proyeksi ya guys ya. Kita tidak ambil dari news, tetapi corporate actionnya kita prediksikan gitu loh guys ya. Oke, kemarin di interim itu sudah bagi 667 nih guys ya, si UNTR. Final EPS-nya 2024 itu 5239 ya. Interim itu payout rasionya 12,73. Nah di final ini guys, ini ada dua prediksi ya. Prediksi terendah itu kalau dia sama kayak tahun lalu ya, di 28%, ya itu dia nanti bakalan dividennya 1488 ya guys ya. Untuk yang tertinggi ini berdasarkan average ya, cuman kemungkinannya kecil ya guys ya. Gue jelasin di sini kemungkinannya kecil karena apa? Karena di 2022 itu dia extraordinary guys pembagian dividennya ya, 109% ya untuk final. Ya, dividen termnya cukup kecil sih 14%, tetapi finalnya tiba-tiba dia membagikan dividen yang jumlahnya itu jumbo ya. Karena dia itu 2022 itu profitnya laba per lembarnya EPS itu cuma 5.600 ya. Tapi membagikan dividennya jumbo banget. Nah, ini kemungkinannya sangat kecil ya untuk membagikan dividen tertingginya ini ya guys ya. Jadi kita kemungkinan mempercayai ya itu yang yieldnya kemungkinan terendah ini ya di 1488 ya guys ya. Nah guys, untuk potensi UNTR untuk swing trade ya guys ya, untuk swing trade itu guys seperti ini guys ya. Kita cek tahun lalu guys ya. Tahun lalu itu guys di bulan Maretnya itu di 23 ribuan ya guys ya, 23.000 terendah Maretnya. Di cum date Mei itu malah kecil guys ya, malah turun nih guys ya. Tetapi peluangnya justru muncul di bulan April ya guys ya.
Bulan April itu di 26.250 ya, tertingginya, puncaknya ya guys ya. 26.250 ya, harga Maretnya 23, potensi growth-nya itu di 2.725 ya guys ya. Nah, kalau kita beli di harga saat ini 2450, kemungkinan akan ada kenaikan harga di 2675 ya. Kemungkinan profit kita bisa di 10%. Nah, menurut gua sih saham yang paling menarik untuk bulan Mei itu di UNTR yang mau bagi dividen ya guys ya, untuk di swing. Tetapi kita coba cek harganya dulu ya guys ya. Kita cek fundamental chartnya ya, tren fundamentalnya ya guys ya. Nah, oke guys. Kita pakai 1 tahun aja guys ya. Atau ya 1 tahun aja guys ya. Jadi kemarin itu sudah sempat sangat murah ya guys ya, untuk secara PE-nya. Tapi sekarang ini harganya ya lumayan lah guys ya. Sekarang masih di bawah rata-rata ya, tetapi itu belum murah ini guys ya, tidak murah ini guys. Harga saat ini ya guys ya, untuk secara PBV gimana? Nah, secara PBV ini sudah sangat murah kemarin, sekarang pun masih di atas murah, di atas sangat murah, di bawah murah ya. Jadi ini murah banget guys ya, untuk jangka panjang pun masuk harga sekarang ini cukup oke. Tapi sebenarnya harganya lebih bagus di kemarin ini guys ya. Kemarin ini sempat PBV-nya sempat rendah banget di 0,9 ya, ini terendahnya guys ya. Nah, harusnya kita kalau mau swing itu kemarin ini guys ya, kemarin sih harusnya ya. Tapi kalau enggak itu kita tunggu dulu ya, siapa tahu harganya nanti akan terkoreksi lagi. Ini sih kemungkinan masih ada kemungkinan untuk koreksi ya, sebelum pembagian dividen ya, sebelum cumdit ya. Nah, menurut gua sih harga bagusnya di kemarin ini guys ya, 22175 ya. Di 22175 kalau kalian beli aja potensinya jadi lebih tinggi ya, 22175. Oke guys, kita coba di kalkulatornya kita hitung ya. Nah, kalau kalian beli di kemarin di 22175, kalian udah belanja, itu kalian punya potensi keuntungan 20%-an nih guys ya, karena menjelang cumdit nanti karena adanya corporate action, harapannya dia akan bergerak naik harganya gitu guys ya. Tapi kalau kalian kemarin belum dapat 22175, harganya sekarang di 2405, 24.050 ya, menurut gue sih lebih baik kita untuk menunggu harga turun. Meskipun di 2450, 240 ya, 24050 itu juga ada potensi di 10% gitu guys ya. Tapi kalau dapat di 22 kemarin, kita bisa dapat 20% guys ya, dari hasil swing trade-nya guys ya. Tapi UNTR ini labanya ya, earning persennya kalau gue lihat ya, dia itu 2020 itu kecil karena COVID, wajar ya. 2021 itu naik, 2022 itu sudah gede banget ya guys ya. Dan itu bertahan ya, stabil terus gitu loh guys ya. 56, 55, 52 ya. Jadi masih ada dia ini sebenarnya kinerjanya relatif stabil, relatif bagus gitu loh guys ya. Siapa tahu kemungkinan kedepannya itu bisa lebih baik lagi gitu guys ya. Oke guys ya, jadi kesimpulannya guys, UNTR ini yang paling potensial guys ya. Seperti biasa kita akan ambil warna ini guys ya, biru ya guys ya. Jadi di daftar saham yang bulan Mei itu yang paling potensial adalah UNTR. Tetapi harga saat ini sudah terjadi lonjakan ya. Lebih baik kita wait and see. Syukur-syukur ya turun lagi ke 22 ini ya, ini hoki ya. Buat kalian yang udah ambil di 22 ya, nanti tinggal tunggu sentimen karena corporate action pembagian dividen di bulan Mei-nya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.